Qad aflaha man tazakka wa dzakaras marabihi fasholla. Itu kalau nggak salah surat Al-A'la ya. Surat Al-A'la ayat ke-14 dan 15. Ini memang fokus nih. Ayat ini berkaitan betul dengan kaitannya dengan zakat fitrah. Barang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya masih setia di konten 30 hari cerita Ramadan. 30 hari cerita Ramadan kali ini akan membahas apa nih, Cing? enak sih zakat fitrah nih ya. Zakat fitrah ya. Bentar lagi kita Ramadan ya, Cing ya? Ya. Tidak berasa loh. Tinggal beberapa hari lagi kita Ramadan. Nah, apa itu zakat fitrah sih? Zakat fitrah itu zakat yang dikeluarkan untuk membersihkan jiwa. Zakat yang dikeluarkan untuk bersihkan jiwa. Iya, yang dikeluarkan untuk membersihkan jiwa orang yang berzakat. Kenapa harus zakat fitrah? Karena selama dia berpuasa mungkin ada hal-hal yang kurang pas, kurang baik. Misalnya ada berbicara keji, berbicara kotor, berbicara kasar. Ya, maka setelah selesai puasa dia harus keluarkan zakat fitrahnya untuk membersihkan jiwanya. Iya. Nah, untuk zakat fitrah ini, Cing, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, rukunnya? Setiap orang Islam, ya, baik laki-laki atau perempuan, baik merdeka ataupun budak, baik kaya ataupun miskin, termasuk miskin juga boleh. Termasuk miskin asalkan dia mempunyai makanan yang bisa dimakan pada hari dan malam itu. Gitu ya. Kapan itu pelaksanaannya bagusnya, Cing, zakat fitrah itu? Zakat fitrah pertama kali diperintahkan oleh Allah tuh ya tahun kedua Hijriyah, yaitu setelah pelaksanaan setelah pelaksanaan puasa. Ya, setelah pelaksanaan puasa. Iya. Jadi tiap bulan Ramadan. Tiap bulan Ramadan, dan waktunya itu ada waktu yang dibolehkan, ada waktu yang disunahkan, ada waktu yang utama, istimewa. Ya. Apa aja itu? Yang dibolehkan nih sebetulnya ya, karena sebenarnya kan untuk menggembirakan orang miskin di hari raya sebetulnya. Jadi kalau ada orang misalnya mau bayarnya di pertengahan Ramadan atau seminggu mau puasa, atau beberapa hari kok mau puasa beberapa hari sebelum lebaran gitu kan, itu boleh. Tapi yang paling utama itu adalah sebetulnya setelah terbit fajar, sebelum orang sholat id. Sebelum sholat id? Iya. Paling utama? Iya. Tapi ada juga yang semacam Imam Syafi'i itu kan setelah matahari terbenam, yaitu memasuki tanggal 1 Syawal. Jadi mulai habis maghrib sampai sebelum sholat id, nah itu yang biasanya dilakukan atau yang diamalkan oleh Syafi'iyah gitu ya. Dan dia ini ada dasar hukumnya ya. Dasar hukumnya itu ini satu ayat di dalam surat apa itu? Qad aflaha man tazakka wa dzakaras marabihi fasholla. Itu kalau nggak salah surat Al-A'la ya. Surat Al-A'la ayat ke-14 dan 15. Ini memang fokus nih. Ayat ini berkaitan betul dengan kaitannya dengan zakat fitrah ya. Barang siap qad aflaha man tazakka.
sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Dengan Ya, jiwanya. Dengan apa itu? Ya itu dengan membayar zakat. Ya. Kemudian wa dzakara asma rabbih fashola, dan dia menyebut nama Tuhannya fashola, lalu dia sholat. Nah, wa dzakara asma rabbih itu dia menyebut nama Allah. Ya, ini kan di dalam ayat yang lain itu misalnya dikaitkan dengan begini, ada kalimat itu tentang bagaimana melihat hilal kan, kalau dia tidak terlihat maka ada perintahnya wa takmilul iddah. Nah, setelah itu wa tukabbiru alallahi wa tukabbiru dan bertakbir kepada Allah ala mahadakum, atas karena Allah itu telah memberikan petunjuk kepada kamu, pada kalian. Jadi takbiran itu nggak sembarangan. Jadi setelah kita selesai puasa, ya setelah habis maghrib, cuma kalau kita di sini kebiasaannya ya menjelang asar tuh udah mulai ada yang takbir tuh. Padahal itu sebetulnya takmilul iddah wa tukabbiruha ala mahadakum, dan bertakbir kepada Allah atas petunjuk yang diberikan kepada kamu. Yeah. Makanya kadang-kadang kalau ada bazar atau apa itu takbir tuh masih seminggu takbiran. Yeah. Kalau lomba bedug itu udah takbir. Itu kurang pas. Kenapa? Karena di situ setelah ditentukan terlihat bulan maka bertakbir. Yeah. Jadi pas biasanya mau lebaran nih takbir gitu kan. Kemudian fasola, ya, wa dzakara asma rabbih fasola, dan sebut nama Tuhanmu dan bersolat, yaitu solat apa? Solat Idul Fitri. Ini khusus ayat berkaitan dengan membayarkan zakat fitrah, kemudian mengadakan takbiran malam takbiran, kemudian siangnya paginya sholat Idul Fitri. Ya. Ini kenapa harus sehabis maghrib itu ya? Karena memang ini kali ya, Pak Darwan, karena setelah sidang isbat. Nah, nanti kalau dia baru asar nih, baru mau menuju maghrib, udah takbiran, ternyata sidang isbatnya belum muncul hilal lah, nggak boleh kan takbirnya ya? Begitu mungkin ya? Karena kan udah ada perwaktuan. Iya, takmilul iddah, sempurnakan hitungan hari. Kalau dia tidak melihat bulan, hilal, itu artinya habis maghrib itu udah masuk tanggal 1 Syawal. 1 Syawal. Ya, kalau kita kan, kalau Masehi kan paginya. Kalau Islam itu malamnya. Baik itu maghrib pergantian hari. Kabisat sama apa? Sama Hijriah. Nah, itu. Nah, terus untuk besarannya zakat fitrah itu bagaimana, Pak Darwan? Besarannya zakat fitrah itu kalau menurut ukuran dari sana nih, dari istilah Arab ya, itu 1 sok. 1 sok. Kalau di Indonesia ini 1 sok itu kalau dibandingkan itu 2,5 liter. 2,5 kilogram. 2,5 kilo. Iya, 2,5 kilogram. Cuma permasalahannya bagaimana kalau dibayarkan dengan harganya? Boleh apa enggak? Kalau selama ini kan Majelis Ulama membolehkan. Majelis Ulama itu kan tempat berkumpul para ulama, para kiai. Ya. Jadi saya yang membolehkan. Saya lebih cenderung mengaminkan atau mengiyakan apa yang diimbau oleh MUI. Ketimbang ada satu kiai tertentu mengatakan nggak boleh. Karena kalau satu kiai kan nggak kuat. Tapi kalau Majelis Ulama kan ijtima. Iya, banyak orang. Maka saya lebih condong nggak apa-apa dengan harganya. Bahkan kalau harganya sekarang praktis. Karena di mana-mana ada toko beras kan? Betul. Ketika dia nggak punya beras, dia bisa beli beras. Ketika uangnya masih ada, dia nggak punya lauk, dia bisa beli lauknya tuh. Betul. Iya. Coba kalau semua dikasih beras. Nanti malah jadi ini, kebanyakan beras itu dijual dengan harga lebih murah. Nah kan, ketika dia cuma dikasih beras, misalkan ya, lalu dia mau beli gas gimana? Dia mau beli garam gimana? Ya. Makanya di sini juga saya lebih setuju kalau panitia zakat itu orang mau bayar pakai beras silahkan, orang mau bayar
harganya juga silakan. Ya. Itu ya yang selama ini saya amalkan seperti itu. Dan akhir daripada penerimaan zakat fitrah itu, kalau ada kepanitiaan, ya bagusnya di malam takbiran. Iya. Ya meskipun waktu istimewa itu adalah sebelum sholat Id gitu kan, tapi malam takbiran itu ya sekitar jam 10, jam 11, 12 oke lah, nggak apa-apa, masih bisa diberikan. Bisa kita masih telepon ke Pak RT, ambil ke masjid, nah ini buat warganya. Gitu kan sekarang nggak ada sulitnya, ada telepon, ada WA gitu. Dan saya nggak setuju kalau ada, maaf ya, kalau ada ustadz, ada kiai dengan alasan repot. Wah repot nanti panitia. Udah akhirnya 3 hari sebelum lebaran. 3 hari sebelum lebaran malah itu belum. Nggak pernah diamalkan ulama. Iya, nggak pernah diamalkan ulama. Jadi jangan merasa kerepotan. Jangan merasa berilmu tinggi lalu mengatakan udah nanti kita batasi 3 hari atau 2 hari sebelum malam takbiran kita nggak terima zakat. Loh, justru habis takbiran itu malah diutamakan. Ya. Dan terus ya namanya juga kita panitia, kita jangan istilahnya nggak mau capek ya kan? Ya kalau nggak mau repot jangan jadi panitia. Gitu. Padahal dari Gusti Allah nanti akan dapat besarnya ya. Cing. Karena saya ingat waktu saya DKM masjid di tempat saya tinggal, kebetulan saya sebagai penanggung jawab zakat. Saya itu jam 1 malam, jam 2 malam itu masih membuat laporan keuangan zakat. Standby. Iya, seperti itu. Kalau udah bilang repot-repot nanti mendistribusikannya, ya tinggal kontak aja, tinggal kontak RT nanti nyuruh hansip, ya kan selesai. Tuh. Iya. Tapi bagusnya nih Cing, kalau saya nih kan saya sebagai anak rantau ya, orang anak kos nih, untuk bayar zakat fitrah, mending di tempat saya ngekos ini atau di rumah? Dengan pertimbangan misalnya, kalau selama ini sih saya banyakannya di rumah ya, karena kalau Jakarta mah udah banyak lah orang-orangnya gitu. Kalau di daerah kan masih sedikit tuh. Aku di Jakarta pernah juga. Jadi ada 2 nih, aku tuh ada yang mengingatkan mendingan di Jakarta aja karena itu tempat kamu cari duit, simpen di sana. Ada juga yang bilang udah di kampung aja, orang di kampung dikit yang zakatnya nanti kamu ini kan berbagi buat semuanya. Nah bagusnya yang mana sih Cing? Oke, zakat itu mempunyai 2 fungsi. Betul. Satu fungsi individual buat orang yang membayar zakat. Ketika zakat itu kita berikan, maka jiwa kita disucikan, ya kan? Itu. Kemudian ketika kita berikan, orang yang itu kan kita menyantuni, memberikan kepada orang yang fakir miskin atau yang membutuhkan ya. Nah karena kita sehari-hari ini mohon maaf ya, sehari-hari berada di lingkungan itu, di PRT itu, maka kita bagaimana berfungsi sosialnya, gitu kan? Atau kalau zakat kan nggak banyak juga kan ya, cuma sekitar 2,5 kilogram gitu. 50.000 lah. 50.000 lah kurang lebih ya. Jadi kalau diberikan di tempat yang kita tinggal, apakah di tempat kos gitu kan, atau di kontrakan, itu bagus. Kenapa? Karena dia berfungsi sosial gitu. Sehingga nanti nggak ada omongan gini, tinggalnya di sini, tapi apa-apa dibawa ke kampung. Betul. Iya. Ya karena sosial sama masyarakat setempat ya. Itu. Tapi meskipun dia maunya dibawa ke kampung, ya silakan aja kan haknya. Ya, tidak ya tadi balik lagi kan tidak seberapa. Kita kerja juga ya dari 50.000 itu berapa persen dari gaji kita gitu. Kalaupun 2 kali juga nggak apa-apa ya sih. Di zakat fitrah ya di sini, di sananya infak dan sedekah. Ya. Jadi lebih bagus di dua-duanya berarti ya Cing. Bagus lah. Gitu. Tapi ya bos, yang satu bukan zakat fitrah lagi, di sananya ya infak dan sedekahnya. Gitu mungkin Cing. Jadi tercerahkan nih saya nih. Pas lagi nih waktu-waktu mau pulang nih kita nih anak-anak rantau nih. Dan begitu ada yang mau ditambahkan lagi mungkin? Cuma ya itu kadang-kadang orang nih saking enaknya menikmati puasa, kegiatan sibuk ini itu lupa kadang-kadang ada ya. Oh
aku belum bayar zakat nih gitu. Iya. Iya. Ya, Itu jangan sampai kelewat. Iya, semoga video ini juga jadi pengingat ya. Ya. Pak Darwan. Karena kalau sampai kelewat, Iya. kalau dia kelewat Nah, apa sampai tuh? sholat Id Heeh. selesai atau sampai naik sholat Id, kalau dia membayarkannya sebelum sholat Id, Heeh. maka dia itu menjadi zakat yang makbul, Makbul. zakat yang diterima. Heeh. Tapi kalau setelah sholat Id, dia baru kesempatan bayar, baru ambil keinginan bayar, maka dia itu adalah dia merupakan salah satu dari bentuk sodako. Sedekah. Bukan zakat fitrah lagi. Bukan. Dia cuma sodako. Berarti Iya. dia belum bayar zakat. Zakat fitrah. Gitu. Sip. Ya. Oke, teman-teman semuanya yang nonton, yang perhatikan, jangan lupa bayar zakat fitrah hanya setahun sekali dan juga pahalanya atau fungsinya itu sangat bagus ya untuk Ya. memfitrahkan lagi diri kita yang udah digembleng sama puasa, tinggal difitrahin sama zakat fitrah. Mungkin gitu aja ya, Cing. Ya, Cukup? cukup kayaknya. Oke, kalau begitu terima kasih semuanya. Semoga tadi cerita yang disampaikan oleh Pak Darwan bisa menginspirasi dan juga bisa membuat kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan bagi Cing Darwan semoga juga jadi amal jariah, amin. Amin. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga ilmunya bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.